Assalamualaikum. Ini ada apa Bu? Kabar? Ini ulun hendak mengajukan P5 merupakan bagian dari tugas ulun. Ini temanya rencananya ini modulnya temanya gaya hidup berkelanjutan. Jadi ulun melihat di sekolah kita tuh banyak sampah, khususnya sampah-sampah kayak pakai sampah organik, sampah nasi yang kita lebih banyak karena memang kita tinggal di sini, jadi banyak sampah nasi. Jadi rencana ulun hendak mengolah P5 temanya pembuatan pupuk kompos. Ini bagus. Kapan kira-kira dimulai? Insya Allah dari hari Kamis sampai 2 atau 3 hari insya Allah. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Semoga semangat, harus semangat sekolah. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kita bakal untuk mengabsen yang pastinya tidak hadir. Ada Riyadatul Jannah, ada Intan. Ada siapa satunya? Siva. Ya, semoga yang hari ini masih sakit bisa diberikan kesembuhan. Seperti biasa, kita kemarin kan ada P5. Masih ingat apa itu P5? Ingat. Kalau ingat apa? Proyek. Ingat apa aja profil pelajarannya? Ada berapa ya semalam yuk? 6. Apa aja yuk? Ada berkoyo, ada mandiri, kreatif, Oke, kalau kemarin belajar suara demokrasi, sekarang kita akan belajar tentang gaya hidup berkelanjutan. Ada yang tahu apa itu gaya hidup berkelanjutan? Belum tahu. Oke, kalau belum tahu, mari kita hari ini belajar apa itu gaya hidup berkelanjutan. Jadi ini adalah tujuan kita belajar ini. Jadi 2 hari. Mungkin 2 hari ke depan tujuannya adalah kalian akan lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan peduli terhadap persoalan sampah serta cara mengelola sampah organik menjadi pupuk organik padat dan cair. Jadi ini tujuannya, nanti pada ujungnya kalian akan sadar berapa pentingnya yang namanya kebersihan lingkungan. Kira-kira penting kan dulu untuk menjaga lingkungan? Sangat penting. Kalau ada bersih lingkungannya kayak apa? Jadi gaya hidup berkelanjutan itu adalah yang ada hubungannya dengan lingkungan. Sesuai namanya, gaya hidup berkelanjutan. Perlu belajar ini karena apa? Sadar karena kita tadi dulu, kalau misalnya kita tidak menjaga dan tidak peduli terhadap lingkungan, apa yang terjadi? Kira-kira contoh tidak peduli lingkungan apa kita? Membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan apa jadinya? Yang pertama banjir. Karena kita sering membuang sampah sembarangan, misalnya membuang sampahnya di sungai atau misalnya membuang sampahnya di got, otomatis akan banjir. Coba kita lihat di TV, Kalimantan Selatan itu dulu ada sejarahnya pernah banjir.
Oke, ada yang kena banjir? Belum ada. Cuma di beberapa tempat kelak, di beberapa daerah di Kalimantan Selatan itu banyak yang terkena banjir. Kenapa? Karena itu adalah perilaku kita. Perilaku kita. Oke, sudah. Berarti apa tadi? Gaya hidup berkelanjutan itu adalah cara hidup yang mempertimbangkan dampak kita terhadap lingkungan dan masyarakat. Jadi bagaimana selama ini cara kita terhadap lingkungan itu pasti akan berdampak, secara tidak sadar akan berdampak untuk semuanya. Jadi ini adalah untuk namanya berkelanjutan, dampaknya akan nanti. Oke, saat ini kita pada bapak, tapi karena anak cucu kita mungkin saat ini aja kita sudah terdapati banjir. Ya kalau anak cucu kita mungkin kena akan lebih dari itu. Dia kan apa? Anak cucu kita mungkin akan merasakan kayak di Jakarta apa-apa banjir apa-apa. Nah, coba kita lihat contoh sampah organik dan anorganik. Organik contohnya apa tuh situ? Sisa makanan, kulit buah dan sayuran, bawang kering, makanan hewan. Anorganik ada plastik, ada kaca, ada logam, ada kertas. Kemudian manfaat sampah organik. Nah, jadi tadi kan sampah ada dua, ada sampah organik, ada anorganik. Jadi sampah itu kalau kita daur ulang kali. Yang pertama adalah dengan bisa dibuat pupuk kompos. Tahu pupuk kompos? Tahu. Ya ini nah contoh. Menyatakan bahwa 3,2 juta ton sampah yang dibuang ke laut adalah sampah plastik. Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Jadi itu diusahakan banyak tuh ketika ingin berbelanja kurangi membuang sampah plastik. Akan perkelas, silakan bentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Ini ada dari tugas di dalam kelompoknya, ada soal nanti dijawab di kelompoknya. Di tahap aksi ini nanti kita akan belajar untuk membuat pupuk kompos. Nah, jadi nanti praktek membuat pupuk sisa makanan menjadi limbah dominan. Dominan itu apa artinya? Ya, lebih banyak sampah makanan dibandingkan sampah non-organik. Nah, ini akan menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya adalah dampak penyakit. Nah, kayak gitu. Jadi kalian hendaknya kalau ada makanan kayak itu dihabiskan, jangan dibuang-buang. Itu juga salah satu. Nah, kita harus punya dua-duanya. Jadi ini organik kering, ya dong, dan ini organik basah. Nanti pas kita buang itu kita bikin kayak semacam kue lapis. Jadi kering dulu, lalu basah, lalu kering lagi, lalu Oke, itu dibuat aja nanti sama makanan di sini gitu di tempat yang khusus di ember atau di mana. Nanti kalian kumpulkan jadi satu. Habis itu nanti kalian kumpulkan sudah nih. Habis itu
kertas-kertas kalian yang biasa kalau kalian buang ke tempat sampah itu kalian kumpulkan juga itu di tempat yang terpisah. Kemudian tadi apa tadi? Air. Nah, untuk mempercepat juga itu ada yang namanya mall. Nah, mall ini adalah campuran dia isinya adalah kalian tahu nasi basi nggak? Nah, yang berjamur tuh. Nah, nasi Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Di sini ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang cara membuat pupuk kompos. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan dulu, perkenalkan nama saya Wisma. Saya sebagai perwakilan dari kelas 9D dan teman saya yang bernama tumpuk bagaikan kue lapis 2 kali dan tutup dengan sampah kering. Jadi itu menumpuknya itu bergantian. Jadi yang pertama itu adalah sampah kering, di atasnya itu sampah basah, tumpuk lagi lalu sampah kering, sampah basah, hanya sampah kering lagi. Hanya limbah itu ditutup. Berarti yang ketiga hanya masukkan air secara perlahan 1 liter. Perkenalkan, nama Ulun Intan, perwakilan dari kelas 9E. Ulun betakon, kan dari itu bahan-bahannya ada sayuran yang busuk, dan sisa-sisa sampah organik. Habis Namun sudah beda kertas sawan daun tadi bisa diganti pakai yang lain. jadi kan apa-apa. Iya kan Bapak. Dari tadi kan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aku akan membagi bagian bawah ini wadahnya kenal ini wadahnya sagan kakinya sagan udah lainnya kau beli juga sampahnya di dalam sana aja. Oh yang bawahnya lagi supaya Pembuatan pupuk kompos. Oke. Yang pertama untuk pembuatan pupuk kompos secara prosedur yang kalian buat sudah benar. Caranya sudah benar, baik dari kelas 9F, 9E sama 9D. Tetapi nanti kita akan lihat hasilnya tidak bisa hari ini karena itu perlu waktu dan semoga hasilnya akan baik. Nanti kita akan cek, mungkin tanahnya nanti bisa kita gunakan untuk tanaman, bertanam kembang, ya Allah. Nah itu bisa digunakan ke usaha manukan lagi. Nah kemudian tadi kalau membuatnya kira-kira ada yang jijik nggak? Ada yang jijik, ada yang kada, ya kalau namanya sampah. Tetapi yang perlu kalian ingat, ya kan? Yang perlu kalian ingat adalah betapa tukang-tukang sampah itu, jangan kalau ada tukang-tukang sampah, kayak apa kita di pondok aja kayak apa kira-kira? Akan dipenuhi dengan sampah. Nah artinya apa? Kita harus berterima kasih banyak dengan tukang-tukang sampah, karena dengan ada tukang-tukang sampah lingkungan kita menjadi bersih. Artinya
pembelajaran beberapa hari ini, saya dapat mengetahui bahwa sampah itu ada dua jenis. Yang pertama ada sampah organik, kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Sampah organik itu seperti sisa-sisa makhluk hidup, seperti sisa-sisa nasi, sisa-sisa buah, sisa-sisa sayur. Kemudian kalau sampah anorganik itu seperti kertas, kaca, dan yang lain-lain. Kemudian di pembelajaran kali ini saya merasa lumayan mudah dipahami, dan untuk sulitnya saya lumayan sulit ketika dalam pembelajaran membuat pupuk kompos, yaitu ketika mengaduk sampah dengan air tadi, karena itu kan lumayan menjijikan, apalagi yang misalnya dimasukkan nanti itu ada cacing-cacingnya sampai ada belantungnya, itu kan suatu hal yang menjijikan ya bagi saya, dan itu sih merupakan tantangan dalam pembelajaran kali ini. Maka selebihnya saya rasa pembelajaran Refleksi sudah kita lewati proses-prosesnya. Harapan ulun karena kedepannya kita bisa kerjasama dengan dari tempat pembuangan sampah Kabupaten Tanah Laut, sehingga nanti kita bisa jalan-jalan untuk melihat proses pembuatan. Kita nanti bisa jadi pembuatan pupuk dan lain-lain, atau pembuatan kerajinan dari sampah. Semoga bisa kita laksanakan. Atau orang tuanya ada yang bekerja di sana? Atau ada enggak? Atau ada orang tuanya yang bisa kerajinan? Nanti kita akan coba panggil orang tua atau kita jalan-jalan. Semoga saja bisa kita laksanakan. Nanti kita atur, kita cari dulu papan-papan TPA di sana. Kira-kira kalau dia bisa